Amr bin As yang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, ya Khalifah, saya mendengar bahwa Anda ingin melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, betul. Ya, kalau bahasa hari ini, ente tahu aja begitu kira-kira ya. Tapi yang bersangkutan nggak mau. Kata Umar, mau. Saya sudah bicara dengan kakaknya, Aisyah. Iya, kakaknya setuju. Tapi Ummu Kulsum sendiri nggak setuju. Nah, disinilah bijaknya seorang Amr ibn As. Ya. Ketika menemukan jalan buntu, maka dia akan mencari jalan lain. Dan itulah Islam. Jadi Islam itu jamaah, ketika Islam melarang sesuatu, makanya mesti ada solusi yang ditawarkan yang lainnya. Ketika misalnya Islam melarang riba tidak boleh, maka ada yang dibolehkan, yaitu jual beli. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Ketika Allah SWT misalnya melarang zina, ya, maka ada solusinya, yaitu menikah. Jadi demikianlah Islam. Amr bin As mengatakan, sungguh Ummu Kulsum binti Abu Bakar tidak mau. Saya sarankan, ini solusi dari Amr bin As. Saya sarankan Anda melamar Ummu Kulsum yang lain. Kata Umar, Ummu Kulsum yang mana? Ummu Kulsum bintu Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kita masih di program belajar As-Sirah An-Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Hepyani Bastani. Dan kita sedang membahas serial Ar-Rijal Hawla Rasul, orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW, wahumus sahabah. Mereka adalah para sahabat. Sosok yang akan kita bahas hari ini adalah sosok yang sangat luar biasa, yang dikenal sebagai diplomat Rasulullah, penakluk Mesir tanpa darah. Dia adalah Amr ibn As. Amr ibn As baik di masa Islam ataupun sebelum masuk Islam, betul-betul dikenal sebagai seorang ahli negosiasi, negosiator ulung dan penyelesai masalah. Bahkan ada ungkapan idza khuyyiran nas, jadi kalau orang-orang itu bingung mau ngapain, nyari solusinya bagaimana, maka mereka akan mencari yabhasu an Amr ibn As. Mereka akan mencari Amr ibn As untuk mencari solusinya. Termasuk kisah misalnya suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menyambung silaturahim dan kekerabatan dengan keluarga Abu Bakar Siddiq, dan untuk itu dia menemui Aisyah untuk melamar adik Aisyah yang namanya Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab ingin melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar, putri Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar waktu itu sudah meninggal dunia. Disampaikanlah keinginannya dan kata Aisyah, saya setuju. Tapi bagaimana yang bersangkutan? Singkat cerita, Aisyah menemui adiknya Ummu Kulsum binti Abu Bakar dan sampaikan keinginan Umar. Kata Ummu Kulsum binti Abu Bakar, la, saya tidak mau menerima lamaran Umar bin Khattab, Khalifah Umar. Ini mengapa, kata Aisyah? Sebab Umar itu galak. Nanti kalau kami menikah, bukannya malah merekatkan dua keluarga besar, keluarga Umar dan Abu Bakar, malah membuat keluarga kita terpecah. Ini masuk akal sekali, dan masalahnya adalah bagaimana Aisyah menyampaikan hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka jamaah, yang dicari siapa? Dalam kegalauan, kebingungan seperti itu, yang dicari oleh Aisyah adalah Amr bin As, sebagai orang yang sering dimintai pendapat untuk menyelesaikan masalah, apalagi yang berhubungan dengan konflik seperti ini dalam tanda kutip. Maka ditemuilah Amr bin As
maka dengan senyumnya ya, dan kebayang oleh kita Amr bin As yang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, ya Khalifah, saya mendengar bahwa Anda ingin melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, betul ya. Kalau bahasa hari ini ente tahu aja begitu kira-kira ya. Tapi yang bersangkutan nggak mau. Kata Umar, mau, saya sudah bicara dengan kakaknya Aisyah. Iya, kakaknya setuju, tapi Ummu Kulsum sendiri nggak setuju. Nah, disinilah bijaknya seorang Amr ibn As ya. Ketika menemukan jalan buntu, maka dia akan mencari jalan lain, dan itulah Islam. Jadi Islam itu jamaah, ketika Islam melarang sesuatu, makanya mesti ada solusi yang ditawarkan yang lainnya. Ketika misalnya Islam melarang riba tidak boleh, maka ada yang dibolehkan, yaitu jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ketika Allah SWT misalnya melarang zina, ya, maka ada solusinya, yaitu menikah. Ya. Ketika Allah SWT misalnya melarang khamar, minuman keras, maka ada jus mangga, jus jeruk, jus buah-buahan yang lain yang dibolehkan. Jadi demikianlah Islam. Amr bin As mengatakan, sungguh Ummu Kulsum binti Abu Bakar tidak mau. Saya sarankan, ini solusi dari Amr bin As. Saya sarankan Anda melamar Ummu Kulsum yang lain. Kata Umar, Ummu Kulsum yang mana? Ummu Kulsum bintu Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan disetujui, datanglah Umar bin Khattab menemui Ali bin Abi Thalib, diajukan lamaran dan setuju, maka nikahlah Ummu Kulsum bint Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, solusinya dari mana? Dari seorang sosok Amr ibn As. Ya. Nah, sejak masa jahiliyah juga demikian. Dia termasuk orang yang sering dimintai pendapat, dan baik masalah-masalah yang kecil ataupun yang masalah yang besar. Termasuk misalnya ketika tokoh-tokoh Quraisy kebingungan bagaimana menghadapi kaum muslimin yang banyak hijrah ke Habasyah. Ya, mereka khawatir sekali Islam akan berkembang di tempat tersebut, dan solusinya satu, ya, mengusir kembali, ya, meminta kembali kaum muslimin pulang ke Makkah atau tidak di Habasyah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, mengemban tugas yang amat berat ini, maka para tokoh Quraisy waktu itu ya mengutus anak muda ini, Amr bin As, untuk melobi Raja An-Najasyi. Walaupun pada akhirnya Amr bin As tidak berhasil, karena harus berhadapan dengan Ja'far bin Abi Thalib, seorang diplomat Rasulullah juga yang mengandalkan ayat-ayat Quran untuk melawan Amr bin As. Ya. Namun ini tak urung memberikan penjelasan kepada kita bagaimana posisi Amr bin As di mata tokoh Quraisy pada waktu itu. Padahal di tengah mereka ada Abu Jahal, di tengah mereka ada Utbah bin Rabi'ah, di tengah mereka ada siapa lagi ya, para tokoh Abu Lahab dan yang lainnya. Ya. Tapi yang diutus adalah Amr bin As. Nah, ya. Ini sebelum Islam. Dan yang menarik lagi, bahkan ketika dia masuk Islam, ya, menghadap baginda Rasulullah SAW, ini juga punya cerita yang luar biasa gitu kan. Kalaulah para sahabat Nabi yang lainnya jamaah masuk Islam dengan apa adanya, seperti Khalid bin Walid misalnya, tapi tidak dengan Amr bin As. Ini ceritanya terkenal sekali gitu ya. Dan ini menunjukkan bagaimana darah diplomasi atau darah seorang diplomat dalam diri Amr bin As itu begitu mengalir, ya, sesuai dengan desah nafasnya. Jadi dalam hal apapun ya, dia berdiplomasi, tidak ingin tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak ingin mendapatkan cek kosong, ya. Ketika dia menghadap baginda Rasul bersama dengan Utsman bin Talha dan Khalid bin Walid, mereka bertiga menghadap baginda Rasul untuk masuk Islam. Kalaulah Utsman bin Talha dan Khalid bin Walid mengulurkan tangan membaiat Rasulullah memeluk Islam, tapi tidak demikian dengan Amr bin As. Ketika Khalid dan Utsman bin Talha mengulurkan tangan membaiat Rasulullah, dan Rasul mengulurkan tangan untuk membaiat Amr bin As, maka Amr bin As menarik tangannya. Kata Rasul, ya Amr, ubsud yadak, ulurkan tanganmu. Tapi Amr bin As malah menariknya. Ya. Kata Rasul, mabika ya Amr, ada apa denganmu ya Amr? Kata Amr bin As, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya akan masuk Islam dan membaiatmu ala an ashtarit. Tapi ada syaratnya. Jadi dia masuk Islam saja jemaah itu perlu syarat. Dia diminta syarat, dia nggak mau free, dia nggak mau gratis. Ya. Wa masyartu, kata Rasul, heran. Apa syaratnya? Kata beliau apa? Ya, an yughfarli. Ya, dia merasa sudah banyak dosa selama ini dan ingin memastikan dosa-dosanya diampuni. An yughfarli, hendaklah diampunkan dosa-dosaku. Maka Nabi bersabda dalam hadis, fima ma'nal hadis, wahai Ammar, wahai Khalid, wahai Utsman bin Talha, ketahuilah
Innal islama yajubbu ma qablahu. Innal islama yahdimu ma qablahu. Sungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Baru kemudian Ammar bin As ini yang mengulurkan tangannya memeluk Islam. Sikap seorang ahli diplomasi yang luar biasa yang kita butuhkan juga pada hari-hari ini, dan bukan hanya ketika beliau membersamai Rasulullah SAW, tapi juga ketika beliau diamanahi oleh para khalifah setelahnya. Termasuk misalnya ketika kaum muslimin dilanda wabah taun yang terkenal di sekitar tahun ke-17 Hijriah pada waktu itu. Wilayah Syam dilanda wabah penyakit yang mewabah, hampir 25.000 kaum muslimin syahid dalam peristiwa tersebut, dan atas inisiatif Umar bin Khattab diperintahkanlah agar Syam itu di lockdown, gitu, diisolasi. Mereka yang berada di Syam tidak boleh keluar dan mereka yang ada di luar tidak boleh masuk. Dan satu persatu kaum muslimin menjadi gubernur wilayah tersebut, dan satu persatu pun mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah meninggal, lalu lanjutkan dengan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, sampai akhirnya yang mendapatkan giliran amanah yang menjadi gubernur pemimpin Syam adalah Amr bin As. Nah, apa yang beliau lakukan untuk mengatasi wabah ini? Ini bagian dari kecerdasan tersendiri dari seorang Amr bin As. Kata beliau apa? Ayuhan nas, katanya, wahai manusia. Inna hadzal waj'a, sungguhnya penyakit ini, kata beliau, dia berkembang lalu kemudian menular kantisyarin nar, seperti api. Fatanajjabu fil jibal, maka hendaklah kalian berpencar naik ke bukit-bukit. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh penduduk Syam. Mereka menyebar sehingga penyakit ini tidak menular antara satu dengan yang lainnya. Diperintahkan naik ke atas bukit-bukitan, menghindari lembah-lembah yang kotor atau lembah-lembah yang tidak terjaga kesehatannya. Mereka naik ke bukitan, dan atas izin Allah SWT tidak sampai setahun kemudian Syam terbebas dari wabah tersebut. Nah, kalaulah banyak peperangan melawan orang-orang Romawi ataupun Persia untuk menyebarkan Islam dan menaklukkan berbagai wilayah, tapi ada hal menarik dari Ammar bin As. Ketika dia diamanahi oleh Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir, maka dia mampu membebaskan Mesir tersebut tanpa perlawanan dan tanpa kucuran darah dari penduduk Mesir sama sekali. Mesir tunduk takluk tanpa peperangan sama sekali. Ada kisah luar biasa dalam hal ini usai mereka kaum muslimin membebaskan hampir seluruh Syam pada waktu itu, dan mereka akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah, di persimpangan daerah Palestina mereka diskusi apa yang harus kita lakukan. Kata Ammar bin As, saya usul ya Khalifah, kita bebaskan Mesir. Kata Umar, Mesir. Akhirnya Umar setuju. Maka disiapkanlah pasukan, mendaratlah Ammar bin As ini di daerah Gaza kalau hari ini, dan Umar pun kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Umar menunggu kabar dari Ammar bin As. Ditunggu sekian lama, tak ada berita. Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat kepada Ammar bin As lewat seorang kurir yang dia utus, dan saat itu Ammar bin As masih berada di Gaza. Sedang mencari peluang, sedang mencari melihat kondisi yang memungkinkan baginya untuk menyeberang ke Rafah, lewat Rafah, dan masuk ke Mesir. Nah, Umar bin Khattab mengirimkan surat karena sudah sekian lama tidak ada kabar, entah jadi atau tidak mau masuk ke Mesir. Ketika surat Umar tersebut diterima oleh Ammar bin As, tidak dibuka langsung. Tetap dalam gulungannya, diperintahkan anak buahnya untuk pergi meninggalkan Gaza, masuk ke wilayah Mesir. Setelah mereka masuk ke wilayah Mesir, maka Ammar bin As segera membuka surat tersebut. Dan apa kemudian yang terjadi? Ketika dibuka, tertulis di situ, surat Umar bin Khattab ditulis demikian detail. Kata Umar bin Khattab, ya Ammar, sudah sekian purnama Anda berada di Gaza. Anda pengen menaklukkan Mesir, tapi tidak ada kabar sampai sekarang. Kalau suratku ini engkau terima, maksud engkau baca, engkau baca dan engkau masih berada di luar Mesir, maka balik saja ke Madinah. Batalin, percuma. Tapi kalau suratku ini engkau baca dan engkau sudah masuk ke wilayah Mesir, maka lanjutkan. Begitu luar biasanya insting seorang Ammar bin As. Karena dia sudah masuk ke wilayah Mesir, maka dia segera menggerakkan pasukannya dan berhasil membebaskan Mesir tanpa perlawanan sama sekali dengan rakyat Mesir. Kalaupun ada perlawanan, maka mereka berperang melawan
pasukan Romawi, bukan dengan rakyat Mesir. Dan karenanya ya Amr bin As ini diberikan amanah oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir ya, dan kita ketahui sampai kemudian akhir hayatnya dia meninggal di Mesir, walaupun sempat terjadi beberapa peristiwa di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, tapi pada akhirnya dia meninggal di Mesir dan makamnya hari ini kita temukan di daerah Fustat di Mesir. Ya, di sampingnya ada masjid besar yang dikenal dengan Masjid Amr ibn As di kota Fustat di daerah Mesir. Nah, ini tentang sosok Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang memiliki insting diplomat luar biasa ya, yang harus ya atau kita butuhkan pada saat-saat ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada seri berikutnya bersama dengan sahabat-sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.